Uang yang dikasih itu Waus dipakai Dipakai makanya. asli ya? Asli, itu asli. Nggak berubah jadi apa? Tidak berubah. Di jalan mana ya? Itu tiba-tiba ban pecah. Loh, ya pecah. Udah pecahnya pecah, der aja udah langsung ceprot. Langsung mikir kok kenapa pecah dalam hati. Saya normal, jalan nggak sampai 120, enggak, normal aja 80 90. Udah masuk tol, udah lagi jalan. Nah, di sini Mai, bau wangi yang mungkin nggak masuk di akal gitu. Sementara mobil itu tutup, enggak terbuka, tutup lah, AC apa. Kok aneh gitu, bau wangi. Berat masih tetap berat. Ya di Batu Belendeng tersebut, itu saya kan lewat nih. Kalau misalkan saya mau ke Bandung, kemarin kan ke Bandung. Nah saya lewat tol Cipali itu seolah-olah ada, dia tuh berdiri. Nah itu, ya itu cuma berdiri. Itu kan orang yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Apa kabar Anda malam hari ini? Seperti biasa setiap malam-malam sebelum tidur, MM selalu hadir dengan menampilkan narasumber yang akan menceritakan kisah nyata dalam kehidupannya. Malam hari ini sobat MM akan mendapatkan kisah yang baru. Ini kisah belum ada nih kayaknya di mana-mana. Baru di MM, spesial ya. Jadi kisahnya Waus mengalami pada tahun 2006. Sobat MM, Waus kok banyak sekali ceritanya. Pasti banyak bertanya nih Waus. Kenapa Waus tuh banyak mempunyai kisah? Kenapa Waus? Karena pengalaman-pengalaman aja. Dan mungkin jalurnya pas itu makanya. Kan banyak yang nanya nih Waus ya. Ini kok Waus lagi ya, Waus lagi. Nah itu gimana jawabnya? Nah jawabnya begini, jadi apakah mungkin itu jalurnya begitu? Karena ini pengalaman ini tidak disengaja, bukan mencari, tapi tidak disengaja. Jadi memang Waus karena banyak bergaul mungkin ya? Iya gitu, jadi ya secara tiba-tiba aja kok bisa saya tahu gitu loh, kok sampai begininya. Sementara orang lain yang nyari itu nggak ketemu, tapi saya ketemu gitu. Nah iya, itu aneh. Jadi gitu berapa kan? kisah video di MM ini yang Anda belum tahu, silahkan ditonton nih. Waus nih banyak nih di atas nih videonya ya. Sobat MM, Waus malam hari ini akan menceritakan kisah tentang sebuah media, itu sebut saja anti cukur, yang bisa menghasilkan uang. Bukan dijual ya, menjadi tumpukan uang. Betul. Gitu ya? Ya. Itu Waus gimana perasaannya ketika melihat uang bertumpuk gitu? Kaget sama bangga gitu. Saya bisa menemukan hal seperti itu gitu loh Bang. Aneh ya? Aneh tapi wah hebat ini, orang ilmunya canggih lah kalau boleh dikatakan, untuk sekarang sih canggih. Sementara yang lain itu nggak pernah ada Mang. Nyata itu ya? Itu nyata. Sudah dicek ke bank kemana? Yang saya kan dikasih, dapat bagian dari uang tersebut. Tidak berubah jadi daun misalnya? Tidak. Nah kisah ini juga ada sangkut pautnya dengan Batu Belendeng, itu gimana tuh? Oh iya, jadi bukan ada sangkut pautnya, mungkin saya yang nggak tahu itu. Pertama arahnya itu ke Banten ya, tapi kata orang yang suruh saya nyupir itu ke Batu Belendeng dulu katanya. Mau ngapain di situ? Nah di situ tuh bukan ritual Mang. Jadi seolah-olah dia minta izin mau melaksanakan memakai batu tersebut gitu loh. Meminta izin, iya. Baik. Nah Sobat MM, Mang Ei dan tim akan menemani Anda bersama-sama mendengarkan kisah dari Waus. Selamat mendengarkan.
nyupir tronton kan 2007 ya. Nah itu sebelum itu saya pengangguran lah bahasanya. Jadi apa yang saya lakukan itu yang utama sih supir gitu kan. Kadang dipanggil kemana gitu kan. Ya biasa sih ada orang yang ke Ciamis, ke Kawali atau kemana itu manggil saya. Dan ini akan saya ceritakan dari pengalaman yang bener-bener buat pribadi saya ini unik dan wah gitu kan. Jadi pada waktu pengangguran saya itu ceritanya itu ya kalau pergaulan lah. Saya itu kedatangan teman. Boleh dikatakan namanya siapa ya? Kita samarin aja. Sementara maaf kata teman itu saat ini udah almarhum. Gitu. Kita boleh dikatakan namanya Herman aja lah. Dan Herman itu emang relasi dari teman-temannya lebih bagus dari saya. Banyak. Nah pada suatu hari Herman main ke saya. Ngobrol. Dia ngomong sebelumnya itu, gimana aja kalau misalkan ini sih kita charter mobil terus berangkat misalkan ke Jakarta, berapa katanya. Waktu itu kalau saya charter mobil balik 250 tuh udah bersih. Jadi nggak mesti ngasih makan, nggak apa, saya udah rokok udah semua di situ aja. Tapi kalau 150 dia yang makan dari yang biasa nyarter gitu kata saya. Nah Pak Herman tuh ya udahlah nanti kapan-kapan kalau ada waktu katanya. Ya udah ada keperluan kadang saya ke sana katanya ke Jakarta, kadang ke Semarang. Nggak apa-apa katanya saya tuh. Ya sementara saya nggak ada kerjaan kan ya lumayan aja. Sudah jalan beberapa hari, Pak Herman itu menelpon, bisa nggak ke rumah katanya. Ya Pak Herman, gimana? Ya kita ngobrol dulu di sini katanya. Jadi saya ke rumahnya dia. Nah di situ sudah ada temennya. Jadi temennya itu satu suami istri ngobrol dengan saya. Bapak ini mau minta anter ke Banten katanya. Berapa? Ya saya jelasin, Pak kalau saya pulang pergi biasa 250 sesuai dengan yang biasa. Ya tapi Bapak nggak usah ngasih rokok. Pokoknya Bapak bersih. Oh gitu ya Pak. Gimana? Iya saya tuh ada rencana katanya ke Banten. Nanti kita atur waktunya yang kira-kira saya juga bisa begini, bisa enak lah kata dia. Nanti saya kasih 500 ya Pak. Biar Bapak juga enak kemana-mananya. Ya udah. Ya alhamdulillah kata saya tuh kalau misalkan emang begitu. Dan waktu itu saya nggak tahu nih tujuan apa ke Banten, nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Bahasa dasarnya saya sih pokoknya jadi supir aja gitu. Nggak mau tahu lah, nggak pengen. Ya udah, sudah selesai ngobrol saya pulang. 2 hari kemudian, mungkin dari tunggu 2 hari, saya menduga gini, mungkin uangnya belum ada, itu kan mungkin. Jadi dia nggak langsung berangkat. Dan dia setelah dapat uang ngebel ke saya. Pak Hermannya yang ngebel ke saya. Besok bisa nggak berangkat katanya. Pagi subuh katanya. Kalau bisa sih. Oh ya udah Pak Herman nggak apa-apa kata saya tuh. Subuh atau jam berapa? Ya udah nanti kita atur keberangkatan. Tapi insya Allah besok pagi-pagi katanya. Itu tuh sore gitu kan, sore waktu asar gitu. Setelah itu ya udah alhamdulillah wis dapat kata saya itu. Sementara saya nggak ada uang, nggak ada apa, ya alhamdulillah dapat job gitu. Jam 9 itu Pak Herman nelpon lagi ke saya. Berangkatnya jangan pagi katanya, sekarang aja bisa nggak ya? Waduh Pak Herman saya belum tidur. Gimana ya? Waduh iya ya tapi nggak apa-apa lah. Nanti di rest area aja katanya, kalau misalkan itu kalau
kita lewat mau ke Banten ke tol aja, waktu itu Cikampek ada ya. Nah ini perlu dijelaskan, makanya waktu itu belum ada tol Cipali, belum ada itu, masih Pantura lewatnya tol Cikampek. Nah udah nanti di rest area aja di situ, biar barangkali istirahat ngantuk atau gimana, udah nggak apa-apa. Yang penting berangkat sekarang jam 9. Saya nggak tahu ada apa gitu loh. Kok kenapa tiba-tiba jam 9 berangkat? Ya udahlah, saya udah nggak apa-apa, berangkat lah. Itu uang yang saya terima pertama tuh langsung. Itu tidak ibu-ibu itu mungkin ada nggak ngerti lah. Nih mas, ya katanya kasih 500. Nih saya udah janji mas, nanti bawa 500.000 ya, saya kasih 500.000. Udah nanti rokok apa aja kata dia, udah tenang aja, jangan itu aja, udah simpen aja itu buat di rumah atau gimana. Ya udah berangkat waktu itu jam 9. Nanti jangan ke sana katanya, jangan langsung ke Banten, mampir dulu ke daerah Gempol. Kata saya daerah Gempol. Oh iya ya bu, ya udah nggak apa-apa katanya. Situ ya udah berjalan di daerah apa ya, ya pokoknya Gempol itu nanti belok kanan tuh makanya. Ya kalau misalkan enak jelasnya kita samarin aja ya nama ibu sama bapaknya ya. Ya artinya Pak Yadi sama Bu Tati aja lah gitu, biar jelas. Jadi Pak Yadi itu menyuruh saya ke situ dulu. Saya dari awal itu pokoknya tidak mengerti untuk kejadian-kejadian nanti saya akan cerita itu, tidak mengerti, tidak ada sangkut pautnya lah. Daerah Gempol itu masuk ke sebelah kanan dan masuk lagi itu nggak bisa mobil, nggak bisa makeng. Jadi kita jalan. Ternyata loh kok ini ada batu, kata saya, batu gede, bundar persis gitu. Pak di sini dulu tunggu katanya. Dia jalan ke situ. Ya sama, ya itu jadi suami istri si tadi saya katakan Pak Yadi ya, Pak Yadi istilah aja samaran sama Bu Teti ini sama yang temennya ini ke sana, dan saya sama Pak Herman nunggu gitu. Tapi terlihat nggak jauh. Dari situ dia nggak tahu apa ngapain. Lama lah, antara setengah jam sampai sejaman kira-kira itu selesai. Mereka ke saya, mas udah mas. Ya udah Pak Herman berangkat lagi. Dari situ nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada, udah normal aja pikir saya gitu. Pas sudah berangkat dari Gempol keluar itu ke Palimanan ini belok kiri, langsung ke Pantura Utara itu nanti tembusnya ke Celeng daerah situ. Itu perjalanan waktu setelah dari Batu Bleneng itu ini agak beda gitu. Dalam hati ini saya nggak biasanya orang bawa orang cuma 5, ini kayak bawa berat, perasaan itu mobil kayak oleng. Nah dari situ saya ngerasa aneh, kok ini mobil berat pisan gitu, kayak bebannya kok nambah gede, bisa sampai ya artinya kayak bawa mobil box gitu kan. Saya pengalaman yang kemarin itu adalah yang bawa beban berat gimana itu kan di jalan mana ya, itu tiba-tiba ban pecah. Loh ya pecah, udah pecah daerah aja, udah langsung jebrod. Langsung mikir kok kenapa pecah, dalam hati saya normal jalan nggak sampai 120, enggak, normal aja 80 90. Tapi perasaan nyupir saya itu berat. Lihat wah ini sih pecah nih ban, kata saya tuh. Ganti yang cadangan, kata Pak Yadinya, Mas Us ini aja kalau misalkan itu ada ya nyari-nyari ban bekas gitu, barangkali ada sesuatu. Ini mungkin mereka sudah tahu, makanya jadi sudah tahunya gini, ini bakal akan terjadi sesuatu yang mungkin di luar nalar orang gitu kan, karena membawa barang tersebut gitu kan. Dan saya nggak tahu barang apa itu kan, nggak tahu, nggak ada cerita. Pokoknya ceritanya ini antar saya ke Banten gitu aja. Saya anehnya gitu, kok ban bisa pecah, kata saya. Pak Yadi udah nanti kalau ada yang bekasan itu ganti aja katanya, ganti langsung ditambal ataupun misalkan diganti kalau bisa ditambal. Ya udah. Nah itu waktu itu nggak pakai yang tubeless sih, pakai ada ban dalamnya. Jalan lagi, tetap perasaan ini berat.
berat sekali. Saya anehnya gitu aja, cuma nggak ada belum ada penampakan apa belum. Setelah ada tambal ban, saya berhenti. Udah biar aman lah, barangkali kita lewat tol ganti aja katanya, ganti. Itu ban baru, ya arti bekas tapi baru gitu kan. Diberesin apa udah selesai, jadi kalau misalkan ada terjadi sesuatu ini ban masih bisa dipakai gitu, maksudnya sih gitu. Nah setelah ban itu udah beres, berangkat lagi. Nah udah nyampe ke, ayo kita singkat kata ngobrol lah, udah ke Pemanukan sampai ke Cikampek itu mau masuk tol. Nah ini ada perasaan merinding waktu di tol itu. Ini dalam hati, ini saya abaikan lah, ibaratnya kan saya ngomong gitu, abaikan aja lah. Ini mungkin perasaan gimana abaikan. Udah masuk tol, udah lagi jalan. Nah di sini Mai, bau wangi yang mungkin secara akal atau logika itu nggak masuk di akal gitu. Bau wangi, sementara mobil itu tutup, nggak terbuka, tutup lah, AC apa, kok aneh gitu bau wangi. Berat masih tetap berat, nggak ada, artinya nggak ada perubahan apa gimana, walaupun ban sudah beres semua apa, tetap berat. Kebetulan saya tuh lihat kaca belakang Mai. Lah, waktu itu saya kaget langsung minggir. Apa coba yang saya lihat? Itu seolah-olah duduk orang paling belakang. Itu ada orang yang ya boleh dikatakan pakai mahkota. Tapi duduk posisi sih kalau saya sih nggak tahu, pokoknya dia terlihat jelas. Sampai saya minggir, saya nanya, ya Allah, istighfar, berhenti saya. Kenapa? Katanya Mas Us. Saya lihat ke belakang, Bu, ini maaf ya Pak Yadi, Pak Herman, ini saya tadi lihat di kaca belakang, spion belakang itu, kok ada orang ini ya? Pak Herman juga kaget waktu saya itu. Iya tadi juga saya bawa harum begini. Nah Pak Yadi mungkin udah tahu nih gelagat ini. Udahlah jangan ngebut-ngebut katanya, santai aja, kan kita malam, yang penting datang di sana pagi katanya. Jadi nggak terlalu diburu-buru sayanya. Jalanlah lagi. Ini dalam hati, wah ini bahaya nih, karena satu, perasaan berat, apa mungkin karena ditumpangi oleh makhluk goib atau apa, kan kita pikirannya normal, nggak ada pikiran ke situ-situ. Saya penasaran, jalan, lihat nggak ada. Tapi bau wangi tersebut itu masih terus ada gitu kan. Di lain di rest area saya emang perasaan ngantuk gitu. Jadi boleh nggak saya istirahat dulu lah, saya ngantuk sekali. Pengen istirahat 1 jam gitu kan, atau setengah jam yang kira-kira kita bisa pulih lagi. Nah itu bau wangi semerbak sampai saya ke rest area. Saya turun. Ya sebetulnya sih kalau supir nggak mungkin nggak tidur sih, cuma hanya kalau bahasa kitanya ngelip aja udah selesai. Nah di situ orang-orang kan pada makan, pada apa. Saya kebetulan daripada saya tidur di musola apa nanti malah kebablasan, saya di mobil. Di mobil itu wangi masih ada, artinya masih wangi ada itu, kok tidak keluar. Dan ternyata di situ ada Mae. Artinya gini ya, saya secara tidak sengaja itu sampai benar-benar takut. Jadi sosok itu ada di samping. Nah kalau untuk misalkan penggambaran itu, sosoknya itu pakai mahkota biasa, seperti orang kerajaan. Karena posisi saya tidur begitu, itu ada di samping sini, lagi duduk madep ke sana. Saya sampai kaget bangun keluar. Saya ngerokok ngopi, ngomong ke Pak Herman. Pak, kata saya,
Saya tuh nemuin lagi Pak. Yang bener sih Usi. Iya Pak. Gimana ya? Waduh, ini sumber ibu apa ya? Nah dari situlah kita banyak pertanyaan. Nah ibu itu ngomong, udah jangan jangan itu, saya sih emang udah punya rencana katanya. Tapi kita nggak boleh ngomong. Udah yang penting kita jalanin aja. Jalanin sampai kira-kira sampai ke tujuan kita gitu kan. Jalanlah lagi kita. Nggak berapa lama lah setelah saya cerita gitu, ban pecah lagi. Udah pokoknya kayak sudah Pak Yadi kayak sudah bakal tahu nih akan ada kendala-kendala ini. Dia nggak kaget, santai aja. Saya sendiri kaget, kok pecah lagi ban ini. Wah ini geser, kata saya tuh geser, maksudnya minggir, ganti ban lagi. Pak Yadi malah kalau misalkan nanti kalau keluar tol carilah ban lagi. Jadi jangan sampai nanti kejadian begini lagi katanya. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Udah jalan lagi. Setelah kejadian kedua itu ada, ini mungkin apakah fata morgana saya atau apa itu, yang tadi saya lihat di mobil dan di kaca itu seolah-olah ada di depan, jadi ada di depan itu makanya jadi posisinya kayak kita tuh nabrak tapi dia mapasin gitu loh. Nah seperti apa ya, seperti ya samar gitu bayang, tapi lah ini orang yang ini kata saya tuh, tapi hilang gitu loh, ditabrak itu nggak ada. Jelas be. Saya istighfar apa, kalau saya orangnya ke hal begitu ya mungkin saat itu percaya nggak percaya, jadi supaya menghilangkan rasa takut, apa ya kata saya tuh, udah aja biarin. Jadi bener, dari perjalanan awal itu saya menduga setelah dari Batu Bleneng itu ada yang ikut ke kita. Kenapa? Satu, kejadian dari kita lihat kaca spion di belakang, ke belakang itu ada yang ikut. Kedua, saya tiduran itu menampakkan jelas asli begitu. Dan yang ketiga itu jalan lagi setelah ban kaca kedua, langsung itu terlihat jelas dan ya boleh dikatakan seperti tertabrak lah gitu kan. Saya nggak ngomong waktu itu, udah jalan lagi. Nah kejadian-kejadian aneh ini yang paling mungkin menurut saya bahaya ini berat. Jadi, maksudnya berat nyupirnya, bukan berat jadi supir, bukan. Jadi seolah-olah setir itu bebannya gede gitu kan. Ya mungkin pasti boros ya makanya. Nah itu keluar itu udah pengen masuk daerah Banten itu, keluar beli ban. Nah Pak Yadi itu akhirnya cerita. Jadi ceritanya gini, Pak Herman katanya, saya ini apa artinya yang saya bawa ini akan saya ceritakan karena sini sudah mulai masuk daerah Banten katanya. Jadi Pak Yadi ngomong, kalau saya ada tujuan, saya ini lagi kesusahan, tapi saya ada peninggalan batu. Nah batu itu menurut kakek saya batu anti cukur kata dia. Dan saya sudah nyoba ngetes Pak Herman. Saya kaget, batunya kayak apa Pak? Ya jangan, ini hanya cerita aja katanya, nanti juga kalau misalkan emang diizinin lihat nanti di sana katanya. Dan saya informasi ini dari teman juga, kata Pak Yadi tuh. Ada seorang yang bisa mewujudkan impian saya. Dari kesusahan ini bisa artinya bisa lepas lah. Wah pantesan. Nah kenapa kata saya tuh, Pak Yadi waktu itu ke Batu Bleneng ngapain? Oh ya itu syarat dari kakek katanya, mungkin kakek saya itu dapat batu dari situ. Makanya saya minta izin, atau dengan kata lain apa ya, ingin dimanfaatkan lah gitu. Oh terus gimana nih Pak Yadi kata saya tuh,
kelanjutannya ya nggak apa-apa, ini sudah daerah ini kan sebentar lagi datang, insya Allah nggak ada kejadian lain-lainnya. Tapi kata dia tetap ban yang pecah tadi harus beli Mas Us. Saya sih antisipasi barangkali ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh kita tuh. Jadi saya setelah Pak Yadi dan istilah Pak Yadi situ cerita, timbul rasa ketakutan. Aduh, ini kenapa nggak dari awal gitu kan ngomongnya. Nah ini hal-hal yang mungkin apa ya, di luar nalar dan pengetahuan gaib orang yang kayak di Cirebon ini belum ada yang bisa begini nih. Nah ini cerita yang hebat dan takjub lah. Singkat kata kita jalan lagi. Udah jalan lagi aja katanya, udah selesai apa subuh ya waktu itu udah, karena emang jalannya juga kita nggak ngebut ya, boleh dikatakan sedikit Banten apa ya, saya tidak tahu nama tapi tahu jalan lah. Oh kesini nyampe ini ceritanya, nyampe ke tempat yang dituju. Kata itu masuk di sini aja, katanya masuk gang yang waktu itu masih kebon ya, kebon. Jadi jalan-jalan masuk masih rada ini, nyampe di rumahnya. Oh rumahnya ya tidak ya sederhana lah, tapi emang halamannya luas sekali. Datang di situ ya disambut sama istrinya sama kiai, belum tahu itu kiai apa orang biasa gitu kan. Masuk katanya, di sini aja masuk. Saya di luar sama Pak Herman, sementara Pak Yadi dan Bu Tati itu masuk ke dalam. Setelah Pak Yadi dan Bu Tati masuk ke dalam itu ngobrol-ngobrol sebentar, Pak Kiainya orang yang punya rumahnya itu yang di luar masuk aja ke sini katanya. Oh ya, masuk sih Pak Herman, masuk aja. Ya biar ngobrolnya enak sih. Jadi masuklah. Masuk situ ternyata Pak itu tuh orangnya biasa pakai kopiah hitam, pakai sorban. Oh ini tuh kayak kiai kata saya tuh. Oh Pak Kiai ya, sok masuk aja sini. Nah Pak Kiai ngomong, Bu, ini harus kita terbuka di sini, sudah di sini. Jadi harus terbuka. Nih, ngomong aja nggak apa-apa yang tujuan tadi Ibu, biar mereka tahu dan bisa membantu katanya. Oh iya Pak, iya kan. Gini Pak, saya tuh punya batu anti cukur. Terus gimana katanya? Saya ini kebetulan lagi tertimpa masalah ya, artinya banyak yang diperlukan ya, bahasa itunya mau bayar hutang lah gampangnya gitu kan. Dan saya perlu uang Pak, bagaimana katanya. Oh ya mana Bu, kata Pak Kiai. Mana batunya boleh dikatakan bukan merah ya, tapi kayak kalau kata saya sih itu kayak semacam safir kalau kata saya lihat. Kecil, batunya kecil sekali. Pak Kiai sambil gini megang, diem. Itu Pak Kiai itu nggak ada apa, nggak berekspresi kayak orang-orang, biasa aja, biasa kayak kita ngobrol gini, ngobrol biasa, diem sambil gini. Udah gini dilihat. Oh ya, Bu, Pak Yadi, Ibu dengan Pak Yadi dengan Bu Tati ini Bu betul kata dia. Ini batu mempunyai hodam anti cukur. Kalau untuk penarikan uang goib ini bisa kata dia. Tapi tenaganya nanti nggak ada. Jadi setelah saya kerjakan nanti batu ini hanya batu safir biasa aja, nggak apa-apa. Ibu sudah ikhlas sama bapaknya katanya. Ikhlas Pak, ya saya sudah mendapat petunjuk dari kakek saya harus begini-begini. Oh ya sudah, kalau ikhlas sih, kalau misalkan sudah mendapatkan uang ini harus disodakokan katanya. Jangan sampai enggak, nanti akan saya bagi-bagi uang. Kalau misalkan sudah dapat insya Allah ada, insya Allah dapat katanya. Seperti pasti itu, maksudnya bahasa enggak apa ya, tapi tenang gitu loh, enggak kayak udah tenang aja kayak orang-orang yang nggak tahu kan. Wah ini sih pasti begitu kan. Ini sih tenang aja, tenang.
Dan saya minta ke ibu kalau misalkan sudah ada sodako itu harus terpisah ya Bu ya, jangan sampai ini katanya. Nah mas-mas yang ikut sini saya juga minta bantuan doanya katanya. Saya waktu itu doa apa ini saya nggak tahu. Ya yang penting sih semuanya selamat, tidak ada dampak apapun kata Pak Kiai tersebut tuh. Ya udah. Nah waktu itu ngomong ke Pak Kiai tuh, Bu katanya, ini ambilin nampan kata. Ya apa? Istrinya keluar bawa nampan, taruh di sini. Ini sudah siap ya Bu ya, kembali Pak Kiai ceramah lagi. Pokoknya jangan sampai lupa, kata, jangan sampai terabaikan, nanti dampaknya bukan ke kita tapi ke ibu sama bapak. Ya Pak Yadi mungkin udah nggak sabaran kalau saya kan ini bener apa enggak, bener nggak, pertanyaan gitu aja. Lalu Pak Kiai itu sorban itu digelar jadi nampannya itu ditutupin sorban lah, dan batu itu taruh di atasnya. Kata Pak Kiai, Pak Kiai itu sikapnya santai, nggak seperti orang-orang yang kayak gimana, nggak. Wah udah. Dan yang hebatnya itu tanpa syarat, makanya jadi nggak ada. Oh ibu harus beli syarat ini, nggak ada. Oh ibu harus beli ini, nggak ada. Udah normal aja. Seperti kita ngobrol minta bantuan, kalau ke orang-orang pintar kan minta air lah Pak buat ini, seperti itu aja. Jadi tindakannya itu tidak materi lah. Tidak ada uang, tidak ada apa. Taruh nampan di atasnya, jadi sorban udah digelar, jadi nampan itu tertutup sorban. Nah digelar taruh di situ di atasnya. Pak Kiai diam, wirid ya mungkin membaca lah mantra atau apa nggak ngerti. Wirid. Ya udah Bu, siap. Itu siang kejadiannya, bukan malam ya. Artinya buat para pemirsa barangkali itu kejadiannya siang. Jadi tidak ada itu, dan ini kejadian-kejadian real yang udah saya alami itu kan. Saya itu coba masih sikapnya santai ya, yuk baca sholawat semuanya ya, jangan sampai berhenti sebelum saya berhentiin gitu. Ya wirid Pak Kiai itu sorban yang tertutup itu sedikit-sedikit naik. Saya sambil sholawat liatin aja, kok bisa naik? Ya kira-kira ada, ya naik lagi sampai setebal segini sih ada kayak. Sampai waktu saya ngomong waktu Pak Kiai ngomong coba sholawat lagi, sholawat terus. Sampai begini Pak Kiai posisinya. Si ini tuh jalannya gini, sorban turun lagi. Itu terlihat jelas lah, terlihat waktu terakhir gitu turun lagi tuh. Kok bisa gitu, ada apa ini? Saya belum tahu nih cerita, maksudnya belum tahu dalamnya apa. Saya yakin ini ada kejadian yang mungkin orang-orang yang kayak saya itu beruntung lah bisa melihat itu. Udah berhenti kata, udah berhenti. Nah berhenti, Bu, alhamdulillah Pak Yadi, alhamdulillah, dan Bu Tati alhamdulillah katanya. Ini sudah selesai semua yang diinginkan. Tapi kata Pak Kiai, dari jumlah kita nggak tahu ya Bu ya. Diambil sama Pak Kiai batunya. Nih Bu, dikembaliin, hebatnya tuh gitu. Itu Pak Kiai nggak pengen memilih nih, kembaliin ke Pak Yadi dengan Ibu Tatinya nih Bu, sila simpan aja nggak apa-apa, itu hanya batu biasa. Jadi bukan dari apa-apa, dan mungkin kata Pak Kiai ini warisan dari kakek ya. Ya itu nih saya kaget. Mangga Bu dilihat, dibuka sama Pak Kiai uang. Gila kata saya, Masya Allah bisa bener-bener. Ini yang saya bener-bener takjub lah, artinya takjub. Yang selama ini orang bicarakan di Cirebon itu banyak membicarakan penyedotan uang lah, penggandaan uang. Dan di sini ini saya melihat sendiri itu bukan penggandaan, tapi seolah-olah memakai tenaga gaib itu untuk mengambil uang.
wallahu alam uang siapa saya nggak tahu. Tapi yang pasti kiai tersebut sudah tahu, sudah apa, mungkin sering biasa melakukan ya. Dan mungkin orang-orang tertentu yang kiai sanggup apa mau menyetujui, mau melakukan kan, dibuka itu masya Allah, uang ini apa bener apa enggak? Ya Pak Kiai ngomong, jangan kaget, ini uang bener katanya. Ngomong ke saya, ke Pak Herman yang nggak tahu apa-apa. Artinya Pak Herman juga, loh kok bisa Pak Kiai, kata saya tuh. Iya, jangan kaget kata saya tuh. Kata Pak Kiai, jangan kaget. Ini sudah biasa dan ini adalah rezeki dari Pak Yadi dan Bu Tati. Ya dari jumlah, kalau dari jumlah ya mungkin sekisaran ada 2 miliar sih, 2 ada. Pak Kiai langsung menyuruh saya sama Pak Herman itu yang tidak bersangkutan sama temennya Pak Yadi dan Bu Tati itu suruh keluar. Nah disitulah perguncingan. Pak Herman hebat ya Pak Kiai. Waduh saya benar-benar takjub lah. Benar-benar belum pernah mengalami hal seperti ini. Dan saya mungkin sangat berterima kasih. Artinya saya dapat uang dari itu 500.000 ya. Tapi saya bisa melihat keajaiban lah. Kalau itu tuh karomahnya Kiai tersebut tuh ilmunya benar-benar tinggi. Iya hebat tuh, nanti kapan-kapan kesini lagi kata Pak Herman. Iya. Saya ketawa, ya Allah iya ya. Pak Herman sudah punya rencana planning kalau ada batuan dicukur situ. Kalau ya udah. Sudah mungkin dari pembagian tersebut sudah selesai. Saya sok Pak panggilan masuk katanya orang 3-nya masuk lagi. Diwejangin tuh adik ini. Ini buat Pak Yadi dan Bu Tati, saya tadi sudah cerita wejangan. Nah, saya sampaikan kepada yang lainnya. Saya tahu kata Pak Kiainya, bapak-bapak mungkin artinya wah ini nanti barangkali ada lagi bisa dibawa ke sini. Silahkan kata Pak Kiai, silahkan. Dikasih nomor HP-nya itu Pak Herman dikasih nih, ini nomor HP saya. Tapi kalau mau ke sini harap telepon dulu ke saya. Kenapa? Ini sebenarnya bukan dari ya rendah Kiai. Bukan dari ilmu bukan dari kekuatannya saya, tapi rezekinya Pak Yadi dengan Bu Tati sendiri. Kalau bukan rezekinya nggak mungkin saya bisa begitu tuh. Itu rendah sekali omongan Kiai. Jadi barangkali Pak Herman kan bergunjingnya pengen nanti kalau ada wis nanti sini lagi lah bawa gitu kan. Tahu Pak Kiainya tuh tahu. Jadi kalau Pak Herman ya, kalau bapak-bapak ada yang itu boleh silahkan, nanti akan saya telepon dulu ke saya biar tahu siapa namanya, binya siapa. Kalau benar rezeki kesini aja. Oh ya udah gitu. Pak Herman sih senyum-senyum aja, yang ketahuan sih kan di luar tapi ngomong sama kita Pak Kiai. Dan jangan banyak cerita katanya. Nah dari situ saya punya pandangan benar kata orang bahwa ilmu yang mempunyai kekuatan gaib anti cikur itu bisa menarik atau menyedot uang gitu loh makanya. Jadi bisa dibuktikan oleh saya sendiri, sementara orang lain sih mungkin belum ada lah, belum bisa ketemu dengan itu kan. Ya udah pulang katanya. Nah pas pulang pokoknya saya sih merasa bangga, wah bisa melihat itu dan kenal dengan kiainya. Saya tidak mau nyebutin namanya kiainya ya, artinya buat para pemirsa jangan tanya kiainya mana, nggak tahu saya. Tapi insya Allah ini real dan tidak ada apa-apa cerita saya ini. Keluar semua sudah naik mobil kan, dipanggil saya tuh, Pak Supir kata Pak Supir sama istrinya si kiai. Sini dulu katanya, sini dari pintu belakang. Saya masuk, apa Bu? Sini masuk dulu. Kenapa? Ini buat Bapak aja, dari Bapak. Maksudnya buat saya dari Pak Kiai.
ibu ini banyak sekali, dikasih 1 juta saya. Udah nggak apa-apa, istilahnya ini kan punya rezeki bareng-bareng. Ya udah Bu, udah langsung aja pulang ya, kata ibunya. Udah jangan, kalau bisa jangan mampir-mampir katanya. Kecuali ya ada keperluan yang benar-benar itu. Ya udah. Ya singkat cerita itu kan, dari cerita mungkin sekarang itu kan sebentar kelihatan, tapi dari waktu itu sampai saya pulang itu sore nggak salah sih ya. Sore jam 2 jam 3, taruh jam 3 lah. Udah jam 3 balik, Pak Herman masih nanya. Saya, kenapa aja Ibu? Ya ibunya ngomong, udah jangan bilang-bilang kita kasih uang 1 juta. Saya diem aja. Enggak, itu hati-hati pulangnya, jangan sampai mampir-mampir dulu katanya. Nah Pak Yadi ngomong, Mas Us nanti kesana lagi katanya. Kemana Pak? Ya udah aja, pulang aja lah, lewatnya dari Pantura lagi aja kayaknya. Jos itu kan. Nah perbedaan dari saya berangkat artinya berat, pulang itu ringan, enggak ada apa-apa. Sampai saya lari 120 apa tuh enak gitu kan. Wah, ya malam jam kira-kira Isya itu udah masuk di daerah Harjawinangun. Pak, mampir lagi Pak, ke sana, ke yang tadi tuh, ke yang tadi di Gempol dah. Iya, mau apa lagi dalam hati. Udah langsung nih. Nah dari situ masuk. Nah ini takjub lagi nih ya, cerita ini artinya nggak bener-bener yang saya tidak ikut jadi terlihat gitu, jadi tahu. Masuk situ ke daerah Gempol itu, diminta yang sama temannya Pak Yadi ini, yang satu itu, udah kita ke situ semua katanya. Ternyata di situ dia ngebuka ritual arti gini, mungkin berterima kasih atas apa-apanya. Jadi seolah-olah dia minta izin mau dimanfaatin. Nah sekarang sudah selesai, itu boleh dikatakan buat laporan kalau misalkan orang itu kan. Dan ini nyata, ini enggak sesuai rencana saya bisa melihat begitu. Pas ritual dibuka, si orang yang temennya Pak Yadi itu ngebuka ritual membaca mantra, itu langsung dari batu, ya jadi batunya sih kalau kata orang sekarang sih bundar aja kayak bola. Tapi kita di bawahnya di situ, ya bahasa itu deket dong. Itu dari dalam itu, dari bari batu itu keluar orang yang tadi ikut itu, Bang E. Jadi orang itu tuh keluar. Saya di belakang kan, itu ibu sama ini di depan yang boleh katakan yang pinternya lah. Nah bapak ibu ini sama saya sih di belakang, cuma begitu aja. Tapi itu terlihat jelas, bukan fata morgana, jelas seperti orang berpakaian kerajaan lah boleh dikatakan. Diem, maju sedikit, terus megang kepala Pak Yadi sama Bu Tati. Wah harumnya sama seperti seperti di mobil waktu itu. Diem, megang, entah apa yang diomongkan terus masuk lagi. Jadi ibu itu sampai Yadi itu sudah tahu ini harus begini tata caranya, ini harus begini, tahu. Makanya waktu pas dia keluar, dia diem sampai nundukin, seolah-olah tunduk selesai. Alhamdulillah katanya, benar-benar sudah diizinkan apanya, kata saya dalam hati. Udah jangan langsung pulang, ngobrol di warung. Nah dari situ nih cerita katanya, karena sudah selesai semua ritual udah selesai, udah jadi uang. Jadi tujuan saya itu tadi tuh ada informasi bahwa kiai tersebut itu bisa menyedot uang dengan
cara gaib. Nah itu saya dari kakeknya batu itu berasal dari batu beleneng tersebut, tirakat. Walau alam, kata Pak Yadinya, kakek dengan cara apa bisa dapat batu itu dan diwariskan ke saya. Kata dianya ini jangan dibuang, nanti bisa ada manfaatnya. Nah sebelum kakek meninggal itu begitu. Tapi dikasih tahu, nih harus minta izin dulu ke sini, ke batu beleneng tersebut gitu makanya. Oh, nah uang tadi gimana Bu? Pak Yadi tadi ya alhamdulillah dapat rezeki. Di situ dibagi uang tuh, bukan dibagi maksudnya bukan dibagi rata ke saya maksudnya. Dikasih, saya ditambahin lagi 1 juta sama Pak Yadi, Pak Herman dikasih 1 juta, dan yang bawaan ini nggak tahu saya. Nah ini saya terima kasih, ini uang ini insya Allah bermanfaat katanya. Ya alhamdulillah Bu kata saya tuh, cuma saya aneh aja tadi, ya nggak apa-apa. Emang dari kata Pak Yadi tersebut itu emang keluarga saya dari sana, dari emang punya semua katanya. Makanya warisannya mungkin ini. Dan alhamdulillah tercapai cita-cita saya, bisa membayar segala sesuatunya dengan uang ini. Artinya bukan itu ya Bu, walaupun saya bukan pelakunya tapi saya menyaksikan bahwa betul ada ilmu yang begitu tuh, betul gitu. Udah selesai. Apa artinya selesai dari itu kan saya nganter Pak Yadi apa udah semua. Dan sekarang nih Mae, artinya kalau saya kemarin ke Bandung ya mungkin apa bayangan saya atau tidak, itu kalau lewat batu itu saya inget dan kayak ada penampakan makanya. Ya ini sih kalau boleh dikatakan bukan itu, tapi ya di batu beleneng tersebut itu saya kan lewat nih, kalau misalkan saya mau ke Bandung, kemarin kan ke Bandung, nah saya lewat tol Cipali itu seolah-olah ada dia tuh berdiri. Nah wallahu alam, artinya apakah mungkin itu bener nyata atau karena saya ingat aja kejadian dulu gitu loh. Tapi tiap kali gitu loh makanya. Nah itu, ya itu cuma berdiri itu kan orang yang itu saya merinding gitu kan. Udah aja saya lewat, tapi saya kirim Al-Fatihah selalu ke situ. Kirim Al-Fatihah buat yang menunggu di situ aja Al-Fatihah biar ya walaupun mitos ataupun apa ya, yang penting saya tuh jalan ke situ selamat aja gitu. Uang yang dikasih itu Waus dipakai makanya. Asli ya? Asli, itu asli. Nggak berubah jadi apa? Tidak berubah. Sampai kan saya dikasih sama kiainya, dikasih 1 juta kan sama istrinya itu. Nah waktu sudah selesai dari batu beleneng intelijen itu, saya dikasih lagi sama Pak Yadinya 1 juta lagi. Jadi saya bawa pulang itu dari Cirebon Banten bolak-balik 2,5 juta. Lumayan ya pada tahun itu ya? Pada tahun lumayan makanya gede. Sementara gaji waktu tahun segitu kan hanya 800.000, 900.000. UMR di sini kan saya dapat 2,5 juta kan gede sekali itu. Ya. Menurut Waus itu batu beleneng punya mitos apa sebenarnya? Nah, jadi batu gini, beleneng itu. Konon cerita dari batu beleneng itu, saya kan setelah dulu tahu, ya saya kan nanya itu ke para, ya boleh dikatakan orang yang ngerti lah. Jadi ternyata batu beleneng itu sudah ada suatu kerajaan makanya di situ tuh. Dan menurut mitos itu batu itu sampai sekarang saya baru tahu tuh batu itu bener-bener bulat kayak bola, baru tahu sekarang. Waktu dulu kan cuma sebatas batu gede aja kan. Kalau deket kan kita nggak tahu batunya seberapa nggak. Nah kalau jalan tol kan tahu, dari atas itu kelihatan. Oh iya bener, jadi itu tuh sebenarnya kerajaan katanya. Dan mitosnya kalau sampai batu itu tergeser itu akan terjadi luapan air. Jadi batu itu sengaja emang menutup mata air yang bener-bener dahsyat kalau misalkan kata orang Cirebon sih. Tuh itu, jadi dalamnya itu sudah berbentuk kerajaan goibnya tuh. Nggak bisa dipindahkan ya? Tidak bisa. Itu sudah ada mitosnya. Usaha dari orang-orang sebelumnya memindahkan. Ya kalau dari orang-orang sebelumnya sih mungkin nggak mungkin ada pikiran. Cuma kan yang dari bikin jalan tol mungkin ada. Ya maksudnya itu. Ya kalau dari jalan, kalau misalkan emang tidak ada mitos pasti akan dipindah makanya. Karena jalurnya jalur lewat batu itu.
Gitu. Waktu itu kan ribut waktu tol Cipali dibikin itu kan ributnya lewat Batu Bleneng. Akhirnya dibelokkan kan, nggak lewat ke situ. Kalau ke Bandung kan jauh jadinya. Ya. Nambah jauh gitu. Nah, itu Agak mitosnya berbelok begitu. Berbelok karena berbelok ke kanan gitu kan, nyerong. Harusnya sih lurus kan. Karena ada batu itu mitosnya nggak boleh, jadi dibalikan ke kanan, ke arah kanan. Lalu itu batu itu udah nggak berfungsi lagi ya? Tidak bisa berfungsi. Hanya sekali pakai. Jadi setelah tenaganya tersedot untuk ngambil uang tersebut, ya sudah. Pak Kiai juga mesen udah nggak ada apa-apanya batu ini, tapi disimpan saja. Jangan dijual katanya buat kenang-kenangan ibu. Begitu ngomongnya ke saya, ke Pak Yadi waktu itu. Kasus ini ada persamaan nggak dengan Kangjeng Dimas? Oh jauh, beda makanya beda. Ini beda. Ini kalau secara yang saya lihat ini natural, alami. Jadi alami begini. Ibu itu punya kesusahan dan ini langsung gitu loh. Nggak nunggu lama. Kalau Kanjeng Dimas kan nunggu 7 hari 5 hari kan begitu kan. Dibuat-buat ya. Dibuat-buat, ini sih langsung. Itu nggak ada. Maaf kata ya, saya ngomong, saya bukan ngebela, apa maksudnya bukan ngebela kayak gini. Tapi itu langsung, tidak ada nunggu dulu, nggak ada. Itu langsung instan, kontan gitu kan, dibayar langsung, dikerjakan langsung, pulang langsung. Nggak ada setting-settingan. Tidak ada tuh. Nah itu menurut saya itu real. Karena kenapa? Satu real. Sekarang orang siapa yang mau ngasih uang 2 miliar ke ibu-ibu yang nggak kenal gitu kan? Kalau misalkan mau cerita ke situnya. Kalau batu anti cukur itu memang laku kan, dijual juga. Harganya juga mahal setahu saya. Oh ya, ya itu gini makanya. Jadi kalau dari arahan untuk ke situ ya betul. Cuma kan tetap arahannya pada ke kiai tersebut. Jadi orang membeli batu cukur itu, anti cukur itu, tetap mencari orang yang harus bisa berarti menggunakannya bisa mengendalikan tenaga tersebut untuk mengambil uang itu makanya. Jadi arahnya tetap ke kiai tersebut. Ya, kalau kita punya kenal dengan kiai, kenapa mesti dijual? Langsung aja ke Pak Kiainya. Kata Pak Kiai, ini rezekinya rezeki. Jadi rezeki dari badannya orang yang bawa makanya. Jadi belum tentu kalau misalkan ada lagi dari bapak-bapak, belum tentu dapat segitu, belum tentu berkurang uang segitu, belum tentu bertambah. Jadi belum misalkan contoh tadi kan kira-kira saya aja 2 miliar. Kalau kita bawa rezekinya kita 1 miliar ya dapat 1 miliar makanya. Itu kata kiainya tuh. Sayangnya hanya 1 kali pakai ya. Iya, karena tenaganya sudah habis. Kalau berulang-ulang mantap tuh. ATM itu makanya. Iya. Baik, Waus, kisahnya sangat menarik sekali. Ini terjadi di daerah Banten ya. Banten makanya. Masih ada Pak Kiai itu. Nah, setelah kejadian itu saya sama Pak Hermaya itu 2 minggu kemudian ke sana makanya. Ternyata sudah kata istrinya udah, ya maaf kata jangan disebutin, udah ke pejabat katanya dibawa. Ya sekarang orang sakti nggak ada makanya, yang kalau misalkan lihat itu kesaktiannya pasti akan diambil. Kita juga kalau orang-orang sakti kan adanya di pejabat semua. Kalau kayak kita kan nggak punya, itu udah dijamin. Dan ternyata betul. Diambil maksudnya dipelihara. Iya, supaya backing. Ya kalau katakan sih udahlah sini digaji apa gitu kan. Ya. Jadi orang dalam ya. Orang dalam pejabat lah. Ya, semoga kisah dari Waus ini akan menambah keimanan kita dan menambah juga informasi kepada kita bahwa hal goib itu ada, nyata adanya ya. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.